kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Nurjana Sartono. Saya Salsabila Prilia. Saya Rati Siva Jenedi Putri. Saya Dini Mulia Mutmainah. Saya Melisa Yulianti. Saya Ferina Diarfi Putri Nasirin. Di sini kami akan menampilkan hasil observasi kami. Ikutin yuk! Kita mau tanya pendiri CV ini tuh siapa aja, Pak? Untuk pendirinya itu namanya Bapak Teguh Librianto. Dulu sih awalnya sih waktu kuliah ya itu kan rekanan sama beberapa temennya yang jadi bikin nama Trinity itu. Cuma namanya yang kedua aku lupa. Ini 3 orang awalnya. Itu waktu masih kuliah di UNES itu. Iya, ekonomi ya. Jadi sampai saat ini masih dipegang 3 orang itu? Ya, sekarang udah dipegang 1 orang sama Master Guru, kan yang lain udah out semua. Jadi sampai sekarang ke Master Guru. Namanya Teguh Librianto. CV ini tuh bergerak di bidang apa ya Pak? Dan kenapa bisa bidang ini? CV ini bergerak di pengadaan barang dan jasa. Cuma kan untuk retail hariannya kita ada toko untuk jual beli online dan lain-lain. Ya dulu sih awalnya sih ada fotokopi, ada ATK, stationery ya. Cuma sekarang kan sejak COVID itu kan geser juga. Kebetulan geser. Jadi sekarang kita alihkan ke jual beli online. Jadi geser kita online sekarang. Mau tanya Pak, kan tadi dibilang jual beli barang dan jasa. Kalau dari segi barang tuh barang apa aja, dan kalau dari jasa itu jasa apa? Oh ya, untuk barang itu sebenarnya semua kebutuhan dinas itu kita bisa semuanya, butuhnya apa aja bisa diusahakan. Tapi untuk spesialisasinya kita di Videotron, terus alat-alat jaringan, IT, komputer dan lain-lain seperti itu, sama stationery yang dinas. Untuk jasanya kayak Videotron itu kan ada jasa pemasangan dan lain-lain, maintenance, sama untuk alat-alat jaringan IT juga ada jasa-jasa apa teknisinya kan yang kita pakai itu, termasuk perawatan dan lain-lain. Upgrade gitu. CV ini udah berdiri berapa lama? CV-nya itu sudah dari 2011 ya. Untuk mendirikan ini apa ada syarat-syarat? Ya, umumlah syarat-syarat CV itu kan itu biasanya buat MBB dan lain-lain seperti itu. Mengenai syarat nih Pak, saya kan udah baca lihat sebelumnya. Kalau CV Trinity ini nih dibentuknya dari pemilikan saham, sedangkan yang saya baca CV itu tidak memiliki saham-saham. Itu bisa ke saham-saham gimana? Enggak ke saham sih, enggak ada. Oh, jadi yang di web itu bukan saham? Bukan, web itu ada 2, Mbak Iwang, yang CV apa yang PT? Oh, Ada juga sebenarnya, sekarang udah punya PT juga sih. Nah, Mbak kan ke CV-nya. Ya. CV sih nggak perlu saham-saham sih. CV kan cuma bidang usaha yang penting punya izin, terus terdaftar gitu aja. Seperti itu. Ada lebih? Kalau untuk masalah-masalah yang dihadapi itu apa aja, Pak? Kalau untuk di pengadaan barang jasa itu masalah yang sering kita hadapi ya emang tentang harga untuk penawaran barang. Biasanya kan project itu kan beberapa bulan sebelumnya kan kita melu tender lelang atau apa, kita penawaran, tapi setelah deal harga berubah kan, seperti itu wajar seperti itu kan. Jadi harus punya spekulasi di sana juga kan. Soalnya kan rata-rata project itu kalau yang pelimpahan sama rekanan sih enak, rekanan kan masih bisa dilebih-lebih. Tapi kalau untuk kayak tender project lelang itu kan, misalkan lelangnya dibuka bulan ini tapi mulai kerjanya 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi harganya berubah. Paling seperti itu. Jadi karena kenaikan barang itu kan ngaruh kan, termasuk dolar apa, soalnya barang-barang kan banyak yang impor sih biasanya. Juga ikut kayak jadi distributor gitu nggak sih Pak? Untuk distributor enggak, MD enggak, ya kita ngambilnya ke distri gitu aja untuk barang, jadi enggak distributor sih. Kita ngambil barangnya ke distri, produk-produk tertentu, terus baru kita pasarkan.
Apakah CV ini migrasi ke OSS? Jika iya, adakah kendala, tantangan, dan keuntungannya setelah migrasi? Dan jika tidak, kenapa? OS apa kan? Itu buat dapat nomor induk perusahaan. Oh, Jadi gitu. daftar. Untuk ke OSS-nya sih nggak ada kendala sih. Apa tadi keuntungan? Iya, kalau iya, adakah kendala dan tantangan? Oh, nggak ada mbak, kan nggak ada. Untuk perizinannya kan lebih mudah cuma ke OSS. Bapak izin bertanya, pendapatan per tahun itu berapa? Untuk pendapatan per tahun yang terakhir aja ya, Ya. yang terakhir ini tuh tahun sejak COVID itu agak menurun bang, paling kotor project ya sekitar 4-5 M lah antara itu. Izin bertanya Pak, kekurangan dan kelebihan memilih CV itu apa? Kekurangannya untuk CV itu kan untuk project kan terbatas sih Pak. Kayak misalnya masuk ke dinas kan satu CV itu cuma dibatasi, nggak bisa nikah banyak proyek, paling itu aja. Nah, dulu kan bisa sih, misalnya satu CV masuk ke beberapa proyek. Sekarang kan dibatasi, paling dibatasi hanya beberapa proyek padahal dari satu dinas gitu. Makanya sekarang kan CV itu biasanya kan banyak, ya satu CV tapi beranak itu berapa CV gitu kan untuk dapat banyak proyek gitu. Paling itu. Kelebihannya Pak? Kelebihannya CV itu apa ya? Ya memudahkan kita aja misalnya untuk dapat barang, untuk cari proyek. Cuma kan skalanya nggak bisa besar untuk CV-nya dalam sekali proyek itu paling itu. Apakah CV-nya sudah ada nomor izin usaha atau belum? Sebenarnya udah ada di kantor, udah ada lah, CV udah ada sih. Apakah pernah mengalami kerugian atau tidak Pak? Ya pernah lah. Semua usaha pernah rugi Pak. Rugi itu sudah biasa, itu tadi yang tak bicarakan misalnya untuk barang-barang apa lelang itu yang biasanya nggak hati-hati ya rugi, tapi kalau nggak dikerjain ya kena penalti kan, karena ada kontrak di sana. Kalau cara menanggulanginya? Ya untuk mengaruhinya ya kita harus tahu harga pasar, update terus. Jadi dibagi jadi beberapa tim memang, misalnya untuk jadi misal ada project ya ada tim purchase ya cari barang itu harus cepat gitu untuk bisa tahu harga terbaru sekarang gitu. Dan kemungkinan naik turunnya 1-2 bulan ke depan biasanya sudah ada hitungannya sih, jadi selalu ada rumusnya gitu. Dan untuk biar nggak rugi ya kita cari barang yang harus dari industri, minimal syukur dapat dari produksi kan, harganya pasti lebih beda kalau kita cari biasa gitu. Kadang nggak masuk akal di pasaran segini dapat merah segini kan, ada pajak dan lain-lain. Kalau untuk modal awal membuat CV ini tuh berapa Pak? Modal awal sih berapa ya, sekitar 100 jutaan ya Pak dulu. 100 juta, terus kita dulu kan awal kita bergerak itu kan di stationery, jadi kita belikan barang-barang itu. Terus kita penawaran awal kan masuknya di UNES, jadi kita tawarkan di beberapa fakultas di UNES dan alhamdulillah bisa masuk ke rektorat dan lain-lain. Kita berkembangnya di situ. Tadi kan disebut penghasilannya berapa Pak? Itu udah penghasilan laba kotor atau laba bersih? Untuk penghasilan kita nggak bisa ngitung bersihnya, yang penting besaran proyeknya biasanya seperti itu. Jadi untuk 1 tahun 1 CV itu ya sekitar sampai 3-4 M lah setahun. Jadi besar kecilnya proyek. Soalnya kalau CV kan nggak bisa proyek gede lah. CV itu paling sekarang pegang sampai 200 juta, 150 juta untuk sekali proyeknya gitu. Kalau untuk pendapatan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu gimana? Untuk CV itu dulu kan sebelum pandemi memang lumayan juga, itu sampai 10 M-an satu CV-nya tuh setahun. Nggak satu CV sih, beberapa CV. Ya satu CV nggak bisa banyak, kan bilang satu CV itu cuma ini bisa berikan beberapa project, jadi harus punya beberapa CV lagi untuk berikan project yang lain. Jadi, dia dikira nanti monopoli atau dia salah, nggak boleh. Sekian observasi dari kami mengenai CV, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye guys.